Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022, dan kita akan membahas jangan berbuat dosa lagi yang akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur berterima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh mengupas bagian daripada kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh hikmat dan marifat sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi pelakunya. Tuhan Yesus, tolong kami, berbicara kepada kami. Kami buka hati kami yang selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ini rencana busuknya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-8. Lalu ia memungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang mendengarkan dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari itu Yesus sedang berada di bait Allah untuk mengajar. Nah, pada saat ia sedang mengajar, kegiatan mengajar itu terhenti seketika, yaitu ketika sekelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghadapkan kepadanya seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan wanita itu di tengah-tengah untuk menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir pada waktu itu, siap untuk diadili dan siap untuk dipermalukan. Karena itu ia ditempatkan di tengah-tengah. Tujuan mereka adalah untuk mencoba Yesus, seperti yang dikatakan Alkitab, untuk melihat apa yang dilakukannya terhadap wanita yang tertangkap basah sedang berzina ini. Apakah ia sepakat dengan mereka untuk menghakimi wanita ini berdasarkan hukum Taurat? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Mereka melemparkan pertanyaan kepada Yesus pada waktu itu dengan mengatakan,
Apa pendapatmu tentang hal ini? Yesus mengambil sikap membungkuk untuk menulis di tanah. Dalam hal ini, Alkitab tidak menjelaskan apa yang ditulis Yesus di tanah. Itu tidak terlalu penting, apapun yang ditulisnya. Yesus yang penting tidak meresponi pertanyaan mereka. Tetapi ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya menurut Alkitab, ia pun bangkit berdiri dari sikap duduk, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Berdiri dalam hal ini adalah sebuah sikap yang ditampilkan Yesus bahwa ia siap untuk menghakimi pada saat itu. Ia berdiri, yang tadinya dia jongkok. Pada saat Yesus pertama kali membungkuk dan menulis di tanah, itu yang pertama kali, sesungguhnya Yesus sedang memberikan kesempatan kepada seluruh pendakwa wanita ini untuk memeriksa diri mereka sendiri. Jadi dia memberikan kesempatan untuk melakukan self-correction, self-reflection. Apakah mereka sesungguhnya berlaku adil dan peduli terhadap kekudusan dan peduli terhadap keadilan. Jika mereka sungguh-sungguh peduli terhadap keadilan dan kekudusan, di manakah pria yang terlibat dalam perzinahan tersebut? Kenapa yang ditampilkan hanya seorang wanita? Kelihatannya mereka tidak peduli sama sekali tentang keadilan dan kekudusan. Terbukti dari perilaku mereka yang terus-menerus bertanya kepada Yesus dengan menghadirkan wanita itu seorang diri tanpa pria yang juga terlibat di dalam perzinahan itu. Mereka terus mencecar Yesus tentang wanita ini. Mereka sudah berlaku tidak adil dan mereka tidak peduli terhadap keadilan dan kekudusan. Karena itu Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengadakan self-reflection, memikirkan, ulang kembali apa yang mereka lakukan. Karena itu dia mengambil sikap membungkuk dan menulis. Kesempatan diberikan, kesempatan pertama ini. Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bukan sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan. Statement. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula untuk kedua kalinya dan kembali menulis di tanah. Jadi ini kali keduanya Yesus membungkuk dan menulis di tanah setelah memberikan pernyataannya, memberikan statementnya. Dalam hal ini pun Yesus kembali memberikan kesempatan kepada mereka ahli Taurat dan orang Farisi ini untuk memeriksa diri mereka kembali, untuk mengadakan self-reflection kembali. Bedanya dengan yang pertama itu adalah kali ini mereka tersadar oleh kebenaran yang disampaikan Yesus dan satu persatu dari mereka berdasarkan Alkitab dimulai dari yang tertua pergi meninggalkan wanita itu bersama Yesus. Kedatangan Yesus ke dunia pertama kali adalah kedatangan sebagai juru selamat dan bukan sebagai hakim. Nanti waktu dia datang kali keduanya, dia datang sebagai hakim yang adil. Dan ia datang kali pertama ini untuk menggenapi hukum Taurat. Hal ini terlihat jelas dari kasus wanita yang tertangkap sedang berzinah ini. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ia peduli terhadap kekudusan. Ia peduli terhadap keadilan. Hal mana terbukti pada saat ia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Sekalipun ia mempunyai otoritas untuk melakukan itu karena dia tidak bersalah, dia suci, dia kudus, tidak ada satu dosa pun melekat padanya. Namun sebaliknya ia berkata, "Pergilah." Dia membebaskan wanita tersebut. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya, jaga kekudusanmu, jangan ulangi kesalahan yang sama yang selama ini engkau perbuat. Artinya, keluar daripada lifestyle-mu. Di sini kita secara jelas melihat bahwa saat seorang pendosa berjumpa dengan Yesus, kasih karunia memenangkan pendosa tersebut. Orangnya dimenangkan. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali Yesus, maka tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh hukum Taurat. Disinilah Yesus
menggenapi hukum Taurat dengan mati untuk membayar upah dosa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mengapa Yesus mengatakan kepada wanita yang tertangkap basah berzina itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Jika hidup tanpa dosa atau jika hidup tanpa jatuh dalam dosa, tidak mungkin bagi manusia yang tidak sempurna. Kenapa justru ia mengatakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Padahal ia juga tahu manusia akan jatuh lagi di dalam dosa. Jika wanita itu dirajam dengan batu sesuai dengan hukum Taurat, maka wanita itu akan mati dalam dosanya. Dan ia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Dia mati di dalam dosa. Apakah ini solusi yang terbaik? Itu yang menjadi pertanyaan. Namun Yesus yang penuh dengan belas kasihan memberikan kesempatan kepada wanita tersebut untuk bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu, yaitu untuk keluar dari lifestyle-nya, untuk tidak hidup di dalam perzinahan lagi. Bukankah apa yang dikerjakan Yesus ini sebuah solusi yang baik? Ada dua contoh dalam perjanjian baru ketika Yesus mengatakan kepada seseorang untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini bukan yang pertama kali, ada dua hal di mana Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Dan mereka masing-masing dalam keadaan yang sangat berbeda, di mana dia mengucapkan kalimat yang sama ini dalam konteks dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah ketika Yesus menyembuhkan orang cacat di kolam Bethesda, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1-15. Yohanes 5, ayat 1-15. Setelah itu, Yesus menemukan orang itu, orang yang disembuhkan dari penyakit ini, dan berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 14. Jelas bahwa Yesus tahu apa yang menyebabkan kondisi pria itu yang kepadanya ia berbicara. Kita selaku pembaca, pendengar firman Tuhan, tidak diberitahu secara spesifik tentang kelemahan fisik pria itu. Tetapi konteksnya, seperti yang tertulis dalam ayat 14 tersebut, menyiratkan bahwa itu disebabkan oleh pilihan pria tersebut untuk berbuat dosa. Karena itu Yesus berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Nah, Yesus memperingatkan orang itu bahwa dia telah diberi kesempatan kedua, dan bahwa dia harus membuat pilihan yang lebih baik, yaitu keluar daripada kebiasaan berdosa, lifestyle-nya dia. Jika orang itu kembali kepada perilaku berdosanya, dia akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Yesus kepadanya untuk hidup secara utuh dalam keadaan diampuni, hidup dalam kekudusan. Nah, contoh kedua adalah tentang wanita yang melakukan perzinahan seperti yang kita baca tadi, yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 3-11. Ketika para penuduh wanita itu membawa wanita tersebut ke hadapan Yesus, mereka mengharapkan, harapan mereka, agar Yesus menghakimi wanita tersebut berdasarkan hukum Taurat. Namun Yesus mengatakan kepada mereka bahwa orang yang tidak berdosa yang harus melemparkan batu pertama. Satu demi satu kerumunan yang mengutuk wanita tersebut pergi meninggalkan wanita tersebut yang akhirnya tinggal berdua dengan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada wanita itu, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kemana mereka? Yang memperhadapkan engkau kepadaku dan kepada orang yang begitu banyak hadir di sini di dalam bait Allah. Kemana mereka? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Lihat ya, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya dia mempunyai otoritas untuk melakukan itu karena dia tidak pernah berbuat salah. Namun ia memberikan kasih karunia-Nya dengan berkata, pergilah. Dia bebaskan. Dan dia pesankan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kepada yang pria tadi, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk.
kepada wanita ini dikatakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada dua hal yang berbeda yang disampaikan Yesus dalam hal jangan berbuat dosa lagi dalam dua konteks kejadian yang berbeda. Wanita itu tertangkap basah dalam kelakuan atau tindakan perzinahan. Dia bersalah. Dia memang pantas dirajam dengan batu menurut hukum Musa. Seperti yang tertulis dalam Kitab Imamat. Kitab Imamat, pasal yang ke-20, ayat yang ke-10. Ulangan, pasal 22, ayat 22. Tetapi para pemimpin agama yang menyeret wanita tersebut ke sana sebenarnya tidak peduli dengan keadilan dan kekudusan. Karena pria yang juga terlibat dalam perzinahan ini tidak dihadirkan dalam kasus gugatan tersebut. Prinsipnya, mereka sendiri pun melanggar hukum Taurat dan menuntut Yesus untuk menggenapi hukum Taurat dengan menghakimi wanita tersebut sesuai dengan apa yang dipinta. Tapi mereka hanya melihat setengah daripada apa yang diminta oleh hukum Taurat, yaitu menghakimi wanita. Padahal Alkitab menyarankan untuk menghakimi kedua-duanya, melemparkan batu kepada kedua-dua yang tertangkap berzina, kepada wanita dan kepada pria yang caught in the act, yang tertangkap basah. Mereka mencoba menjebak Yesus untuk mengatakan bahwa hukum Musa tidak penting bagi Yesus. Itu jebakan mereka. Ayat 6 dari Matius 8 tadi. Mereka lebih mementingkan hukum tertulis daripada kasih karunia yang diberikan Yesus bagi setiap orang berdosa yang ingin bertobat. Kita sendiri mengalami hal ini, diberi kesempatan, kasih karunia yang berkelimpahan dalam kehidupan kita untuk hidup benar dengan bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Yesus datang untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Percaya dengan hati, bukan dengan pikiran. Beberapa kali saya jelaskan. Karena dengan percaya dengan pikiran adalah knowledge, tapi percaya dengan hati adalah iman. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia, yaitu untuk memberi pengampunan dan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Dan tidak ada satu bagian dari hukum Taurat itu dapat terlewatkan seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, yang ke-10. Jadi jika ada satu bagian saja yang terlewatkan, maka semuanya batal. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ingat contoh yang lalu saya sampaikan, ada 10 stop sign, pada 9 stop sign, dia berhenti total, rodanya tidak berputar sama sekali, dia bahkan sempat berhenti menolong seorang buta untuk menyeberang jalan. Tapi pada stop sign yang ke-10, kendaraannya tidak full stop, masih menggelinding, polisi menangkap dan memberikan tiket. Dia coba argue pada 9 yang lalu. Kita tidak berbicara tentang 9 yang lalu, kita berbicara tentang ke-10 saat ini. Jadi jika satu kali saja dilanggar dan tidak digenapi, maka semua yang lainnya gagal dan batal. Itulah hukum Taurat. Dan tidak ada manusia satupun yang dapat melakukan seluruh hukum Taurat tersebut kecuali Yesus. Jadi ia bersalah terhadap seluruhnya dengan gagal mengikuti yang satu. Yesus sering mengingatkan para pemimpin agama itu bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi sebaliknya untuk menggenapinya, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Dia sebagai Allah adalah penulis hukum, tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Orang-orang Farisi berfokus pada hukum Taurat tetapi kehilangan semangat sejatinya, kehilangan the spirit yang diberikan dalam Galatia 5 ayat 14 yang berbunyi, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Standarnya seperti dirimu sendiri. Lakukan itu. Kalau kita tidak ingin dijati orang, jangan menjati orang. Kalau kita pengen diampuni, ampuni juga orang lain. Ketika Yesus menolak untuk mengutuk wanita itu, dia tidak meremehkan pentingnya kekudusan. Sama sekali tidak. Dia menawarkan pengampunan yang sama seperti yang dia juga tawarkan kepada kita masing-masing, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga
ayat yang ke-19. Dengan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak berbicara tentang kesempurnaan tanpa dosa. Dia memperingatkan wanita itu dan kita sekalian yang hidup pada hari-hari ini agar tidak kembali kepada gaya hidup yang lama, yaitu yang penuh dengan dosa, gaya hidup yang berdosa, tetapi menghasilkan buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Kalau dulu mencuri, sekarang berhenti mencuri, jangan mencuri lagi. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama, prinsip yang sama. Mulai bekerja dan menghasilkan uang, membantu orang yang kurang beruntung. Kalau berzina, berhenti berzina, jangan lakukan itu lagi. Kata-katanya memberikan belas kasihan dan menuntut kekudusan. Yesus selalu merupakan keseimbangan sempurna antara kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia, pergilah. Kebenaran, jangan berbuat dosa lagi di dalam hal ini. Kamu kebenarannya sudah diampuni, dosamu sudah dihapuskan. Jangan dibikin lagi, jangan diulang lagi. Yohanes 1 ayat 14. Dengan pengampunan muncul harapan bahwa kita tidak akan terus berjalan di jalan pemberontakan yang sama. Tapi jika ia dirajam dengan batu, ia mati di dalam dosanya tanpa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Berbeda dengan kasih karunia. Mereka yang mengenal kasih Tuhan secara alami akan ingin menikmatinya. Yohanes 14 ayat 15. Kecuali niat dalam hatinya tidak untuk bertobat, maka dia akan melawan seluruh perintah Allah, apapun bentuknya. Yang penting saat ini aku diampuni, aku akan dosa lagi. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang salayani di klinik yang berasal dari penjara. Hari terakhir aku berjumpa dengan engkau, hari itu akan aku memulai kesalahan yang sama. Ini tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya. Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menerima pengampunannya, kita mengalami perubahan hati. Pengampunan itu tidak murah. Harga upah dosa adalah darah yang ditumpahkan oleh Yesus di kayu salib, dan pengampunan tidak meluputkan dosa dari harga yang harus dibayar. Yesus membayar itu bagi kita. Dia mati pada posisi kita. He died in our place. Dosa tetap memisahkan kita dari Tuhan sampai upah dosa tersebut dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memperdamaikan kita orang berdosa dengan Bapanya melalui kuasa darahnya, dan di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus itu, kita dibenarkan. We are justified in Him. Not because of our righteousness, but because of His righteousness. Bukan karena kebenaran kita, karena kebenaran kita ibarat secari kain kotor, tapi kebenaran Yesus Kristus yang kepadanya kita beriman, itu diperhitungkan kepada kita sebagai sebuah kebenaran. Tuhan Yesus harus membayar harga yang mahal untuk membersihkan kita dari kuasa dosa, yaitu dengan darahnya. Sehingga di dalam Dia kita dibenarkan. Sehingga pintu ke ruang Maha Kudus melalui karya penebusan ini terbuka. Daripada hidup berpusat pada diri sendiri, terpisah dari tuntunan Allah yang membuat kita tersesat, orang yang telah lahir baru dapat berjalan di jalan Allah dengan hidup menurut kehendaknya. Lukas 14 ayat 27. Langkah menuju Tuhan adalah langkah menuju kebenaran, kemurnian, dan hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, Roma 8 ayat 29. Kita tidak dapat mengalami kuasa transformasi melalui pengampunan tanpa mengalami perubahan. Kita dapat meyakinkan diri kita bahwa wanita yang tertangkap berzina itu tidak kembali kepada perselingkuhannya. Dia telah bertemu Yesus. Dia telah diampuni. Dia telah diluputkan dari penghakiman. Memang benar, wanita itu tidak sempurna. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi dia selamanya berubah. Matanya telah terbuka untuk melihat
kebejatan dari apa yang dia lakukan. Dia diluputkan daripada rajaman batu. Dosa tidak lagi memiliki daya tarik seperti dahulu. Ketika kita bertemu Yesus, dosa tidak lagi memiliki daya tarik yang fatal. Bayangin kita yang harus mati di dalam dosa. Bayangin seperti wanita tersebut dibebaskan daripada capital punishment, yang harusnya dirajam dan mati pada hari itu dibebaskan. Dia dapat melihat dunia lagi. Dia dapat memandang keindahan alam lagi. Dia dapat bernapas lagi. Dia dapat melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Bukankah ia akan berterima kasih? Bukankah ia akan meninggalkan dosa yang dapat menyebabkan dia dirajam? Sudah barang tentu. Bayangkan jika ada orang yang bebas daripada hukum mati. Apakah dia sengaja akan mengulangi perbuatannya itu lagi? Sebuah kebodohan, bukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini pertanyaan yang tertulis yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Boleh nggak kita berdosa terus supaya kasih karunia bertambah? Jawabnya, sekali-kali tidak. Tertulis dalam Alkitab. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ketika kita dilahirkan kembali, kuasa Roh Kudus mematahkan kuasa dosa yang pernah menguasai kita. Dulu kita hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita telah diampuni, kuasa dosa dipatahkan, kuk dosa itu dihancurkan, motivasi kita pasti akan berubah. Kita sekarang hidup untuk menyenangkan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Kita telah mati di dalam dosa, bagaimana mungkin kita hidup di dalamnya? Orang mati tidak berbuat dosa, yang berbuat dosa adalah orang hidup. Jika pertobatan kita tersebut tidak benar, hanya dengan lip service, dengan pengertian pemanis bibir, padahal Tuhan tidak dapat dimanipulasi, maka itu bukan pertobatan sesungguhnya, karena kita akan berbuat dosa lagi. Dan dengan pertobatan yang tidak sesungguhnya, yang tidak lahir daripada hati yang bertobat, kita tidak menerima pengampunan tersebut. Ingat, Tuhan tidak dapat dipermainkan dan tidak dapat dimanipulasi. Ia melihat kedalaman hati kita. Seharusnya yang menjadi tujuan setiap orang Kristen adalah untuk hidup tidak berbuat dosa lagi. Meskipun kita menyadari bahwa sementara kita berada dalam daging, kita masih akan tersandung. Tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Keinginan Tuhan bagi kita masing-masing adalah untuk menjadi kudus seperti Dia yang adalah kudus. Kita masih berdosa, tapi dosa bukan lagi gaya hidup kita. Ketika kita gagal, kita bisa datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan atas kesalahan kita, atas dosa kita. Dan jika kita benar-benar anak Allah, anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan itu, Dia akan mengoreksi kita, mendisiplinkan kita ketika kita membutuhkannya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Pekerjaannya adalah untuk membuat kita sesuai dengan gambar anaknya. Roma 8 ayat 29. Jadi setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita datang kepadanya, adakan pertobatan yang sungguh, jangan ulang lagi, berjalan terus. Tuhan melengkapi ini, membuat kita semakin hari semakin serupa dengan gambar anaknya. Kita semakin hari semakin dikuduskan dalam perjalanan hidup kita ini, sampai kita disempurnakan pada saat kita bertemu muka dengan Yesus itu. Ini yang disebut sebagai glorification atau absolute righteousness. Apa yang dapat terjadi? Apa yang dapat kita pelajari dari wanita yang tertangkap basah berzina ini? Apa sih yang dapat kita pelajari? Pembenaran diri atau self-righteousness adalah dosa di mana semua orang bersalah, tetapi orang sering tidak menyadari akan dosa pembenaran diri ini. Ini terlihat daripada sejumlah orang-orang ahli Taurat dan kaum Farisi yang datang memperhadapkan wanita yang tertangkap basah berzina ini. Self-righteousness, membenarkan diri sendiri. Padahal mereka tidak menampilkan si pria. Dan waktu ditanya siapa yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu pertama, mereka baru menyadari bahwa mereka munafik di dalam hal ini. Bersamaan dengan pelajaran penting lainnya, perjumpaan Yesus dengan wanita yang tertangkap basah berzina ini mengungkapkan kecenderungan kemunafikan
dan kemunafikan ini ada dalam diri kita semua tanpa pengecualian. Mari kita gali lebih dalam lagi dengan melihat konteks tentang wanita yang tertangkap basah berzina ini, seperti yang dapat kita rangkumkan dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Kita pelajari lebih dalam lagi. Mari kita rangkumkan terlebih dahulu. Dari bacaan ini, kita melihat tentang sebuah kisah menyentuh tentang seorang wanita yang tertangkap berzina. Yang dibicarakan dan dihakimi hanyalah wanita ini seorang diri, sedangkan si pria yang juga terlibat dalam perzinahan tidak muncul dalam cerita ini. There is no picture about the man involved in the act of adultery at the same time, only the woman. Why? Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar orang-orang di pelataran bait suci, ini summary-nya. Beberapa ahli hukum dan orang Farisi membawa seorang wanita yang mereka katakan telah tertangkap basah melakukan perzinahan, sedang berbuat, ditangkap. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina, ingin dipermalukan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka tidak berbicara empat mata seperti yang disarankan Alkitab. Mereka tidak membuat wanita tersebut sadar dari perbuatan yang salah, tapi mereka ingin mempermalukan dengan menempatkan di tengah-tengah dan dilihat oleh begitu banyak orang. Padahal mereka sendiri tidak luput daripada kesalahan dan juga tidak ingin dipermalukan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berharap pada waktu itu untuk memasukkan Yesus dalam perangkap jebakan mereka. Dalam kasus perzinahan, hukum Yahudi, hukum Taurat, hukum Musa menyuruhkan rajam. Perkataan ini tajam sekali. Tertulis dalam Ulangan 22 ayat 22. Jika Yesus merekomendasikan agar wanita itu dibebaskan, dia dapat dituduh melanggar hukum Taurat atau memperlakukan hukum Taurat tersebut. Hukum Musa juga dikenal dengan nama hukum Musa, dengan acuh tak acuh, atau dapat dianggap melecehkan hukum Musa. Padahal Musa ini orang yang sangat dihormati oleh kaum Farisi, oleh ahli Taurat dan sebagainya ini. Di sisi lain, jika Yesus menganjurkan untuk melempari wanita itu, dia akan melanggar hukum Romawi, mendatangkan murka pemerintah, dan memberikan kesempatan kepada pemimpin Yahudi untuk menuduhnya. Karena capital punishment bukan bagian daripada orang Yahudi, tapi harus diselesaikan berdasarkan hukum dan peraturan Romawi. Karena itu mereka mau lihat, maju kena, mundur kena, pokoknya terjebak Yesus. Dan mereka juga ingin lihat, berhikmat nggak orang ini? Para pemimpin Yahudi tidak memperdulikan keadilan dan kekudusan yang sesungguhnya terbukti dengan fakta bahwa mereka hanya memperhadapkan wanita yang telah tertangkap basah berzina. Keadilan secara alami akan menuntut agar pria yang berzina itu juga harus menghadapi perlakuan yang sama. Ingat, pertama kali waktu diajukan pertanyaan tersebut, Yesus membungkuk, mengambil sikap menulis di tanah. Hei, yang pria mana? Lakukan self-refleksi dulu. Kalian berlaku tidak adil. Kalian peduli kepada kekudusan, buktinya kalian tidak menghadapkan yang pria. Di mana keadilan dan di mana kekudusan yang ingin kalian raih melalui hukum Taurat? Kita lihat lagi hikmatnya. Nanti kita perhatikan ya. Alih-alih melangkah ke jerat legalistik mereka, Yesus tidak mau masuk ke dalam jebakan mereka, tapi dia mundur tapak ke belakang untuk melihat kejadian sesungguhnya ada apa di dalam pikiran mereka. Yesus diam-diam membungkuk dan mulai menulis dengan jari-jarinya di tanah dengan maksud memberikan kesempatan kepada para pendakwa wanita ini yang adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi, untuk memeriksa diri mereka sendiri, self-correction, self-reflection. Mereka ahli Taurat, mereka mengerti dua belah pihak harus dihukumi, harus dihukum. Kok ini cuma satu? Mereka juga melanggar di dalam hal ini. Dan ketika orang-orang Farisi dan para ahli Taurat terus-menerus bertanya kepadanya,
ia pun bangkit berdiri. Bangkit berdiri, mengambil sikap siap untuk menghakimi, siap untuk memberikan petunjuk. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus dalam hal ini tidak melarang orang untuk merajam, karena itu memang sesuai dengan hukum Taurat. Tapi dia mengatakan, hanya jika kamu tidak memiliki dosa sama sekali, baru boleh. Nah, tanggapan Yesus dengan sempurna memelihara hukum Romawi dan Yahudi, sambil mengungkap niat jahat di hati para penuduh wanita ini. Dia lengkapi, yang pria mana? Di dalam hal ini. Kalau mau rajam, silahkan. Kalau kamu tidak berdosa. Bisakah mereka? Sama sekali tidak di dalam hal ini. Jadi dia menggenapi di dalam hal ini. Dia berdiri pada keadilan dan kekudusan. Dia rapatkan keduanya itu. Luar biasa dia. Hikmatnya terlalu dalam untuk diselami. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah kali keduanya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, nah kali kedua ini mereka pikir, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, masuk dalam pikiran yang kali kedua ini. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Bagaimana jika Yesus terpancing sejak awal? Rugi kan? Justru dia membuat sebuah strategi di dalam hal ini, karena hikmat yang dimilikinya itu luar biasa. Yesus bertanya kepada wanita itu, di mana para penuduhmu? Dia buktikan, masih ada orang yang menghakimu, aku ada di sini bersama denganmu. Aku yang membela engkau, aku lawyermu, aku pembelamu. Tidak adakah dari mereka yang mengutukmu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Case dismissed. Wow, palu diketuk. Yesus meyakinkan wanita itu dengan kata-kata kasih karunia dan kebenaran. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu kasih karunia. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Menuntut hidup dalam kekudusan dan dengan meninggalkan lifestyle hidup dalam perzinahan. Dengan rasa bersalah dan malunya diatasi, sudah barang tentu dihakimi. Yesus sekarang menawarkan kehidupan baru pada wanita tersebut yang baru saja lepas daripada maut. Pengampunan, pergilah sekarang. Tidak dihukum, pergilah sekarang, bebas, merdeka. Jesus came to set us free. Jesus came to liberate us from the power of sin. He granted freedom. Pergilah sekarang. Kemerdekaan harus mengarah pada kekudusan dan kehidupan, bukan pergi untuk berbuat dosa lagi, karena dikatakan pergi, jangan berbuat dosa. Mulai dari sekarang, artinya tinggalkan gaya hidupmu yang mengikat engkau dalam dosa. Mulai saat ini, saat aku berbicara dengan engkau. Mungkin aspek yang paling mencolok dari kisah wanita yang terjebak dalam perzinahan ini adalah betapa terampilnya Yesus menggambarkan harmoni keadilan dan belas kasihan dalam keselamatan dengan memerdekakan wanita tersebut dari hukum Taurat dan sekaligus memberikan kesempatan kepada wanita tersebut untuk tidak dapat berbuat dosa lagi. Dia lengkapi, dia genapi. Dia memakai hukum Taurat. Hukum Taurat menghendaki rajam. Oke, silakan rajam kalau kamu tidak berdosa. Itu dituntut juga. Nah, bagaimana? Ini pelengkapan di dalam hal ini. Dengan perkataan lain, karena tidak ada satu orang pun manusia bertobat, manusia itu harus bersandar kepada Yesus yang mampu memberikan pengampunan tersebut. Sekaligus penginjilan masuk pada saat tersebut. Tapi orang Farisi tidak sadar karena mereka hidup dalam self-righteousness. Allah menyatakan penghakiman atas dosa Allah menyatakan penghakiman atas dosa, tetapi menyediakan jalan untuk menghindari hukuman sebagai upah dari dosa dengan mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati membayar upah dosa bagi segenap manusia yang percaya kepadanya, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, dan kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Yesus tidak pernah setuju dengan dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Untuk itu, ia datang ke dunia, rela mati untuk menebus dosa mereka dengan darahnya yang kudus. Tuhan membungkam, ingat,
Tuhan pada waktu itu membungkam para pengkritik dunia ini sambil menyembuhkan hati yang dibebani rasa bersalah dan malu yang dapat kita lihat pada wanita tersebut. Tuhan tidak pernah memperlakukan dosa dengan seenaknya, tetapi memanggil orang berdosa untuk berpaling dari cara hidup mereka yang lama dan rusak untuk memulai hidup baru di dalamnya. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Kejadian wanita yang tertangkap basah berzina menyinari setiap hati kita dan menyingkapkan keberadaan dosa yang tersebar luas. Setelah Yesus mendorong para penuduh untuk mempertimbangkan hidup mereka sendiri, mereka semua menjatuhkan batu mereka dan berjalan pergi, mengetahui bahwa mereka juga pantas menerima hukum yang sama. Barang siapa melihat wanita dan menafsuinya di dalam hati, di dalam pikiran mereka, sungguhnya mereka juga atau kita sekalian juga telah berdosa dalam hal perzinahan. Nah, di dalam hal ini Yesus menyentuh topik yang satu ini juga. Episode ini memberikan contoh yang sangat baik untuk kita ikuti ketika kita mendapati diri kita bereaksi, menghakimi, atau dengan sikap membenarkan diri sendiri terhadap dosa orang lain. Kita harus ingat betapa Allah telah mengampuni kita dan bahwa tidak seorang pun dari kita berhak melemparkan batu dengan menghakimi orang lain yang kesalahannya kita lihat. Allah ingin mendamaikan dunia dengan dirinya. Dan orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi pelayan pendamaian itu seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita dari penghukuman yang pantas kita terima. Yohanes 3:17. Kebenaran ini diilustrasikan dengan sempurna dalam interaksi Yesus dengan wanita yang tertangkap basah berzinah itu. Itulah kasih dalam tindakan yang nyata. Apa maksud Yesus ketika dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Tadi telah kita bahas sepintas tentang hal ini. Mari kita gali lebih dalam lagi apa yang Yesus maksudkan dengan pernyataannya itu. Pernyataan Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, ditemukan dalam Yohanes 8 tadi. Yesus sedang mengajar di bait Allah ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap dalam tindakan perzinahan. Dan mereka bertanya kepadanya, apakah dia harus dirajam seperti yang disyaratkan oleh hukum Musa. Jadi kegiatan Yesus mengajar dihentikan oleh mereka yang membawa kasus wanita ini. Namun mereka tidak peduli tentang wanita ini. Kenapa? Karena mereka targetnya adalah Yesus yang ingin dijerat dengan akal bulus mereka. Mereka menggunakan wanita ini untuk menjebak Yesus. Dalam pikiran mereka, jika dia menyuruh mereka untuk membebaskan wanita itu, mereka dapat mengklaim bahwa dia tidak memegang hukum Musa atau melecehkan hukum Musa. Karena ingin menjebak Yesus, karena itu yang diperhadapkan hanya wanita, bukan pria. Dua-duanya maksudnya. Jika dia menyuruh mereka untuk melempari dia dengan batu, mereka dapat mengklaim bahwa dia bukan juru selamat ini. Dan ini juga bertentangan dengan hukum Roma, perihal capital punishment, hukuman mati. Dan jika dia tidak mengatakan apa-apa, mereka dapat mengklaim bahwa dia tidak memiliki hikmat. Serba salah, maju kena, mundur kena. Yesus tidak segera menjawab, tetapi membungkuk dan menulis sesuatu di tanah. Dan mereka terus menekannya, bertanya terus. Akhirnya Tuhan berkata pada intinya, silakan lempari dia dengan batu, karena itulah yang dituntut oleh hukum Musa, seperti yang kau katakan, bukan? Tetapi hukum juga mempersyaratkan batu pertama dilempar oleh orang yang tidak berdosa sehubungan dengan tuduhan ini. Lihat dalam Yohanes 8 ayat 6-7. Jelas
bahwa Yesus tidak melarang mereka untuk merajam wanita yang tertangkap basah sedang melakukan perzinahan itu, karena memang itu yang dituntut oleh hukum Musa. Sebaliknya, Yesus mengingatkan para penuduh wanita ini untuk melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan untuk merajam dia dengan batu. Jika ada seseorang menemukan bahwa ia murni, bebas tanpa dosa, dan tidak memiliki dosa satu butir pun, maka ia berhak melemparkan batu pertama. Tidak ada satu orang pun, kecuali Yesus. Yesus memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk melakukan apa? Untuk melakukan introspeksi diri mereka masing-masing. Dalam hal ini, jelas kita melihat bahwa Yesus sedang memainkan perannya sebagai seorang penasihat ajaib. Wonderful counselor, kata kitab Yesaya. Dengan menempatkan kasus ini pada tempat yang semestinya, dengan melakukan konfrontasi secara langsung kepada kelompok penuduh untuk memeriksa diri mereka masing-masing di hadapannya. Kalian menuntut merajam batu? Silakan loh. Konfrontasinya hanya jika kalian bebas dosa. Dia berani konfrontasi mereka. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini bersalah melakukan pelanggaran berat dan bahwa hukum mengharuskan dia dirajam. Semuanya benar. Tetapi hukum juga mengharuskan pria yang bersalah dirajam juga, seperti yang tertulis dalam Ulangan 22 ayat 22. Agar saksi dihadirkan dan bahwa seorang saksi memulai eksekusi. Tetapi para pemimpin Yahudi dengan kebencian terhadap Yesus dan digagalkan oleh kebencian mereka sendiri. Mereka tidak menghadirkan pria yang juga terlibat dalam perzinahan sebagai orang yang bersalah, dan mereka tidak mau atau tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam kasus ini. Nggak ada saksi. Mana bisa menghakimi orang tanpa saksi, tanpa bukti. Kita tidak tahu apa yang tertulis. Kita tidak tahu apa yang Yesus tulis di tanah. Tidak penting. Tetapi setelah ia menulis untuk kedua kalinya, orang-orang Yahudi pergi satu persatu, dari yang tertua sampai kepada yang termuda, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka dipermalukan dengan pernyataan Yesus. Siapa yang tidak berdosa, boleh lempar batu. Yesus kemudian membebaskan wanita itu dengan peringatan kepadanya untuk tidak berbuat dosa lagi. Dari perikop ini, kita belajar bahwa kita tidak dapat Dari perikop ini, kita belajar bahwa kita tidak dapat menghakimi atau menuduh atau memberikan opini dengan menunjuk jari terhadap kesalahan orang lain, kecuali kita terlebih dahulu menyelidiki hati dan pikiran kita sendiri untuk memastikan bahwa kita murni dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-3. Jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, maka kita akan menemukan bahwa kita pun tidak terluput dari dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita rancang maupun yang terjadi di dalam kemarahan kita. Juga, jika kita harus menegur seseorang, kita harus melakukannya seperti yang diperintahkan kitab suci. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah menyelamatkannya kembali. Hal ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal ke-18 ayat yang ke-15. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka segera menghadapkan di hadapan orang banyak. Terlebih lagi, Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa yang ada di bait suci pada waktu itu, yang kepadanya mereka berhadapkan kasus wanita yang tertangkap basah dalam keadaan sedang berzina, dan alih-alih mengutuk wanita itu, Yesus melihat ke depan untuk pekerjaannya di kayu salib dan menawarkan hidupnya. Demikian juga kita harus menggunakan setiap kesempatan yang mungkin untuk mengampuni dan menjangkau dengan Injil dan kasih Kristus. Selalu mengingat bahwa kita juga adalah orang berdosa dan suatu waktu dulu di masa lampau kita adalah budak dosa yang membutuhkan juru selamat. Roma 3:23. Apakah semua orang berdosa dan berbuat dosa setiap hari? Pertanyaan ini sering dilemparkan. Setiap hari nggak, pastor, kita berbuat dosa? Mari kita kupas hal ini. Meskipun
Tidak ada ayat Alkitab yang secara khusus menyatakan bahwa kita melakukan perbuatan dosa setiap hari. Kita memiliki ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa kita telah mewarisi kemampuan untuk berbuat dosa setiap saat. Sebab itu, mari kita baca di dalam Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sesungguhnya, nih Mazmur 5 ayat 15. Maaf, Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa turunan yang kita warisi dari Adam. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Guru, ini penting. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kemudian dia juga menyampaikan, kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gagal untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati setiap saat adalah dosa harian bagi kita semua orang Kristen. Apakah kita dalam segala keadaan dapat mengasihi Tuhan dengan sempurna, dengan baik? Bukankah kita marah pada waktu masalah datang dalam kehidupan kita? Perhatikan itu dengan baik. Alkitab juga mengingatkan kita akan dosa yang dirancang dalam hati dan tidak terlihat dari luar. Dengan demikian, seseorang dapat saja berdosa sekalipun sedang beribadah di gereja. Nah, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahkan Rasul Paulus merasa frustrasi dengan perjuangannya sendiri melawan dosa yang ada di dalam dirinya. Tertulis dalam Roma 7, 22 dan 23. Roma 7, 22 dan 23. Ini Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kapasitas untuk berdosa ini membuat Paulus menangis berputus asa. Ayat 24 berkata dalam Roma 7, aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kemudian dia menjawab, puji Tuhan, Yesus Kristus yang menghapuskan dosa itu. Raja Salomo tahu betul bahwa dia dan semua orang tidak hanya memiliki potensi untuk berbuat dosa, kita semua memiliki potensi untuk berbuat dosa. Bukan hanya itu, tetapi bahwa kita semua menggunakan kapasitas itu secara rutin, mengabaikan perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, maju terus berbuat dosa. Seperti yang dinyatakan dalam doanya pada peresmian Bait Suci. Ini perkataan Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena ini perkataannya yang tertulis, tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau dekat. Semua orang berdosa, nggak ada yang suci. No one is righteous, none, not one. Dan Salomo berbicara tentang hal itu dalam
kitab Pengkhotbah juga seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang murni 100% righteous, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nggak ada. Sekali lagi, sementara ayat-ayat ini tidak secara tegas menunjukkan dosa harian, ayat-ayat ini tentu saja memperingatkan kita terhadap kesombongan untuk mengatakan setiap saat bahwa kita tidak berdosa. Dosa kesombongan ini adalah dosa. Nah, summary saya seperti ini. Closing statement saya seperti ini. Kabar baiknya adalah bahwa kita tidak berjuang selama-lamanya melawan dosa harian. Suatu hari kelak kita akan berada di surga bersama juru selamat kita, dan kita sekalian yang berada di surga akan dibebaskan dari kehadiran dan kuasa dosa. Sama seperti kita telah dibebaskan dari hukumannya pada saat kita berada di surga berhadapan muka dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Ajaib Engkau berlimpah kasih setiamu. Kami bersyukur, berterima kasih akan segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Menghapuskan dosa kami, membayar upah dosa kami dengan darah-Mu yang kudus dan suci. Pantas kami bersyukur dan berterima kasih. Dan Engkau berkata, setelah kami diselamatkan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tolong kami Tuhan dalam segala sesuatu yang masih belum kami perbaiki. Berikan hikmat marifat itu, agar kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus dapat menjalankan perintah-Mu untuk tidak berbuat dosa lagi. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi menyinari setiap daripada kita dengan wajah-Nya. Menuntun kita di jalan yang benar, membawa kita di padang rumput hijau. Menyediakan makanan bagi kita di hadapan para lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Engkau menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sementara Engkau sendiri tidak pernah meminjam. Dan sekalipun bersatu musuh menyerang Engkau, namun bertujuh jalan, mereka akan lari tercerai-berai dari hadapan-Mu. Biarlah kita membuka waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita yang percaya dan menerima berkat-berkata bersama-sama. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan sementara itu jalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.